Kita ulang, yang pertama apa? Hubbud dunya dzulmatun, terlalu cinta terhadap dunia kegelapan. Yang meneranginya at-taqwa. Awas jangan lupa, at-taqwa. Terus yang kedua, wadzanbu zulmatun, dosa itu kegelapan. Wasirajulahu at-taubah, yang meneranginya taubat. Terus yang ketiga, wal kubru zulmatun, kuburan itu gelap, yang meneranginya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para KM serta jajaran yang para asatidzah asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim, wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih maqalah yang keempat ya. Kemarin maqalah yang keempat membahas tentang kegelapan di antara cahaya. Yang pertama kemarin hubbud dunya dzulmatun wassiraju laha at-taqwa. Hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia, adalah dzulmatun, suatu kegelapan. Wassiraju, tetapi yang meneranginya adalah taqwa. Yang kedua, wadzanbu zulmatun wassiraju laha at-taubah. Dan dosa itu adalah kegelapan.
Dosa itu adalah kegelapan. Wasirajulaha, sedangkan yang meneranginya adalah at-taubah. Yang meneranginya adalah taubat. Dosa-dosa kita yang telah kita lakukan membuat hati kita gelap. Ya, hati kita tertutup dengan noda-noda hitam. Makanya orang-orang pembuat dosa itu hatinya gelap. Tuh. Oleh karena itu untuk meneranginya itu dengan bertaubat. Cepat-cepatlah, buru-burulah kita untuk menuju taubat. Selama kita masih diberikan kesempatan, selama kita diberi kesempatan waktu, masih sehat badan kita, maka gunakanlah secepat-cepatnya untuk bertaubat. Mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua kesempatan yang dimana taubat kita akan terhalang atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada saat kondisi nyawa kita sudah berada di tenggorokan kita. Yang kedua, pada satu saat di mana matahari nanti terbit di arah barat. Tuh, pintu taubat tertutup. Maka sebelum itu terjadi, buru-burulah, cepat-cepatlah kita untuk bertaubat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqatat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbu wa in ada zida fiha hatta na'law ala qalbi wa huwa arran. Insyaallah. Di sini dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, di mana-mana berbuat khati'atan, satu kesalahan, nuqtat fi qalbihi nuqtatun, maka terukir ya di dalam hatinya yaitu titik-titik atau noda-noda. Jadi ketika seorang hamba berbuat satu kesalahan, maka akan menjadi noda, titik-titik noda yang ada di dalam hati. Jadi semakin banyak hamba tersebut melakukan kesalahan, maka titik-titik noda itu akan semakin banyak lagi. Terus salah lagi, titik lagi, terus sampai hitam, tertutup semuanya hatinya dengan noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, maka di mana-mana hamba tersebut naza'a, menghentikan perbuatan dosanya, perbuatan salahnya, perbuatan maksiatnya, wastaghfara, dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dan kemudian dia bertobat dengan sebenar-benarnya, saqula qalbuh, maka jadi bersihlah saqula qalbuh, maka jadi bersihlah, jadi beninglah hatinya. Tuh, dia emang kita manusia itu tempatnya salah. Al-insan ma'alul khotawan nisyan. Sungguhnya manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf,
itu ya pasti itu tidak akan ada yang terlepas dari perbuatan salah. Tetapi ketika kita berbuat salah, kita ingin bersih lagi dari kesalahan-kesalahan kita. Tuh. Jadi kita menghentikan perbuatan-perbuatan salah kita. Jangan sampai diulang lagi kesalahan-kesalahan kita. Terus kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saqula qalbu. Yang tadi hatinya penuh dengan noda-noda hitam, maka menjadi bening lagi, menjadi bersih lagi. Masya Allah. Dan dalam keterangan yang lain, adzan butuh ribu rizqo gitu ya. Makanya kenapa perasaan hidup teh susah seret gitu ya, berat hidup. Kemana salah, ke depan salah, ke belakang salah, pinggir kanan salah, pinggir kiri salah gitu. Hidup teh serba salah gitu. Ya Allah. Ternyata kita terlalu banyak dosa. Tuh, rezeki teh susah, mangpet gitu bahasa itu, mangpet. Ternyata yang menyumbat rezeki kita itu adalah dosa. Adzanbu tuhdzibur rizqo. Dosa itulah yang menghambat, yang menghijab, yang menghalangi rezeki. Allah tidak menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi kita. Yang menzalimi kita hanyalah diri kita sendiri. Itu. Dari sananya lancar gitu bahasanya. Jadi dari atasnya Allah Subhanahu wa taala ngasihnya lancar. Cuma ketika mau sampai ke kita tersumbat gitu biasanya. Gitu ya. Ya, model-model bantuan dari atasnya lancar deras gitu, mau sampai ke kita tersendat-sendat gitu, mangpet mangpet di mana gitunya, mangpet di mana begitu, sampai ke kitanya kecil, dari sononya segede apa gitu, wow, pas sampai ke kita segede apa gitu, jarum gitu, insyaallah. Itu diibaratkan seperti itu. Jadi rizki dari sana mau gede banget, besar banget gitu. Tapi ketika mau sampai ke kita kecil. Ternyata apa? Dosa. Insyaallah. Makanya kalau pengen rizki itu besar dari sana dan sampai ke kitanya lancar, maka bersihkanlah penyumbatnya tersebut. Masya Allah, gitu ya. Tuh, dengan banyakin beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Bening lagi, bersih lagi nanti hati kita. Masya Allah. Kenapa harus dibersihkan nih? Iya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah ini kata Rasul, bahwa di dalam jasad kita itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza sholahat, ketika bagus daging itu, sholah jasadu kullu, maka baguslah semua jasad kita. Wa idza fasad jasadu kullu, maka tetapi ketika buruk segumpal darah tersebut, maka akan buruk pula semua jasad kita. Ala wahiyal qalbu, ingatlah itu adalah qalbu, hati. Itu ya adalah hati. Maka jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Lentera hidup ini, Masya Allah. Itu karena emang ketika seseorang sedang ruwet, banyak masalah, tercermin di mana? Di muka. Itu ya, betul ya. Tercerminnya di mana? Di muka. Ketahuan belibet mukanya gitu. Itu ya Allah, asem banget kelihatan. Ternyata itu hatinya lagi apa? Hatinya lagi
lagi susah itu. Maka ketika orang-orang yang suka tersenyum gitu ya Pak, tersenyum manis gitu, Masya Allah, itu menandakan bahwa hatinya lagi tenang, lagi enak, lagi nyaman. Itu Masya Allah. Maka jaga hati kita Pak. Guru kami mendefinisikan bahwa hati itu adalah satu dimensi abstrak dalam diri manusia, atau dimensi ketuhanan dalam diri kita. Jadi Allah membuat hati itu spesialis hanya untuk Allah. Awas ya, jangan dimasukkan sampah runtah ke dalam hati. Itu bisa jadi gelap itu dikarenakan banyak sampah dalam hati. Maka bersihin dengan banyak zikir, dengan banyak mentadaburi Al-Quran tuh, dengan sholat malam, dengan zikir ya insyaallah, supaya hati kita bersih daripada sampah, noda-noda gitu, Masya Allah. Kemudian wa in ada zida fiha, Masya Allah, kalau kita kembali lagi itu berbuat kesalahan tersebut, zida fiha, maka ditambah-tambah lagi noda-noda hitam tersebut, tambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Makanya ketika dinasehatin gitu, boro-boro mau balik ke kita gitu. Gitu ya. Yang ngurusin orang lain, urusin aja diri sendiri kan gitu ya. Itu orang-orang sekarang begitu. Jangan ngurusin orang lain, urusin aja diri sendiri. Masya Allah. Hatta ta'alu wa ala qalbi, sehingga apa? Kesalahan-kesalahan memenuhi hatinya, noda-noda hitam, nuktah-nuktah yang hitam itu akan memenuhi hatinya. Wa huwa ar-ranu alladhi dzakarahu Allah ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ar-ran, itulah yang dikatakan Allah dalam Qur'annya, ar-ran alladzi dzakarallahu ta'ala, kalla, sekali-kali tidak, bal rana ala qulubihim, demikianlah tuh sinarnya apa yang selalu mereka lakukan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu. Barona, rona itu noda-noda, titik-titik, ala qulubihim, yang meliputi hatinya, Masya Allah, hitam. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah, wa Nasai, dan di dalam Sunan An-Nasai, wa Ibnu Hibban wal Hakim, dalam Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah. Wal qabru zulmatun, kuburan itu adalah gelap. Kuburan itu suatu tempat yang gelap. Wasirajulahu, yang bisa meneranginya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tuh itu ya, yang jadi penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan henti tahlil gitu. Ternyata yang menerangi qalb kita adalah la ilaha illallah. Tahlil itu dari kata halala yuhallilu tahlilan. Tuh, tahlil itu isi masdarnya dari halala yuhallilu, isim fi'il sulasi majid. Itu halala yuhallilu tahlilan. Tahlil itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bahkan itu afdhalul dzikr, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang menerangi kuburan itu ya, kalimah la ilaha illallah. Insyaallah, makanya gelap kuburannya orang-orang yang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan baginda Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir masanya, hidupnya, yang diucapkan dalam dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Cuma awas nih, cuma susah. Awas, susah gitu. Kayak mudah gitu. Ngapalin la ilaha illallah ketika mau meninggal, baca la ilaha illallah. Awas. Kalau lidahnya nggak biasa, balelol gitu ya, nggak bisa ngomong gitu. Awasnya. Jadi nanti yang terucap itu adalah sesuatu yang biasa diucapin. Mas nih, ketika akhir hayat itu bibir kita, lisan kita mengucapkan sesuatu yang biasa diucapin, diomongin gitu. Ya Allah, awas nih, hati-hati. Itu ya. Maka biasain kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang baik yang diucapkan itu. Masya Allah, jangan dipakai nyakitin orang nih ya, lidah. Bahasanya apa? Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Susah, betul gak? Kalau sudah sakit hati orang suka susah ngobatinnya. Itu daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, nggak mau gitu. Gitu Bu ya, ibu-ibu pengen sakit hati, pengen sakit gigi, nggak mau kedua-duanya juga sama-sama sakit. Ya Allah, itu awas nih, hati-hati. Sampai orang ngomong sampai mati nggak mungkin akan aku maafkan, sampai begitu orang. Saking apanya? Sakit hati. Nih hati-hati, omongan dijaga, lisan kita dijaga. Masya Allah, lisan, awasnya jaga lisan kita. Sok bicaranya yang baik, yang nyenengin orang. Ketika ngomong itu orang itu senang, idahulu surur gitu ya, membuat orang lain senang gitu, ketawa ketika ngedengar kita bicara. Karena ada tipe orang yang jarang sekali ngomong, sekali ngomongnya nyakitin orang, sekali ngomongnya ngutang, kan gitu bahasanya. Allah aku nih, hati-hati, diem pinjam uang dong. Ngomong keluarnya pinjam uang atau nyakitin orang. Awas nih, hati-hati mulutnya, lisan, awas. Kenapa dulu waktu mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul melihat di neraka itu ada orang yang ditarik lidahnya, kita ditarik, digunting. Allah, menjerit ya Allah. Kata baginda Rasul, ya Jibril, umat siapakah ini? Umatmu, katanya, yang suka nyakitin orang, yang suka ngomongin orang. Ada yang suka nyakitin orang, ada dengan lisannya. Enggak Ustaz, saya mau gak pernah nyakitin orang pakai lisan, tangan sekarang mau gitu. Ya, iya, ngirim WA kan gitu. Gitu ya. Lisan mah diem, tapi tangannya ya nih. Ya Allah. Ini makanya hati-hati yang kirim-kirim WA ya. Lihat situasi kondisi orang lainnya yang kita kirim. Kenapa? Karena bagaimana situasi dan kondisi biasanya. Ketika orang kondisinya lagi gak baik, awas, moodnya lagi jelek, ketika
nerima satu WA atau itu kadang waduh ini nyakitin kita ini, itu kadangnya nyinggung nih gitu, padahal kita nggak punya ada maksud seperti itu. Kadang kerasanya itu kata-kata, kenapa? Karena hatinya suatu situasi hatinya lagi jelek gitu, lagi sakit hatinya gitu. Karena ketika nerima itu serasa mojokin dia gitu. Masya Allah, nih hati-hati ya nih, ngomong mah enggak tapi tangan sekarang gitu. Masya Allah, nih hati-hati, hati semua yang kita lakukan akan konsekuensi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya, insyaallah. Selanjutnya ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nas man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallahi ta'ala. Tuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan manusia siapa? Man qala la ilaha illallah, mengharamkan manusia masuk ke dalam neraka, mengharamkan manusia tersentuh api neraka, mengharamkan manusia terbakar di dalam api neraka. Siapakah mereka? Man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallah, yaitu orang-orang manusia yang sering mengucapkan la ilaha illallah, yang dia pinta hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok banyakin ya. Kalau kita zikir bareng-bareng di masjid ya paling sedikit, banyakin di rumah 1000 gitu, la ilaha illallah itu bagusnya itu ya, 1000, 1.000.000 gitu, 1.000.000 kelengeng atau ada bahasanya itu zikir dalam hati seperti Allah 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 gitu, Allah Allah, dzikir khafi sebutnya. Ada zikir jali yang sering kita baca bareng-bareng itu ya, ada juga zikir khafi, Allah 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 Allah. Jadi setiap detik itu yang adanya Allah 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 Allah. Kenapa? Ternyata setan itu sering apa? Memata-matai hati kita gitu. Ketika hati kita sedang penuh dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah, maka dia juga akan menjauh daripada hati kita. Tetapi ketika kita sedang lupa gitu ya, sedang hilap dan sebagainya, nah setan itu dekat sampai apa? Mengulum hati kita, dikulum kayak permen gitu. Ya Allah, itu dalam kitab Talbisul Iblis itu ya, ada kitab namanya Talbisul Iblis, penyesatan iblis, di antaranya itu. Masya Allah. Jadi terus itu setan itu ya, iblis itu terus menerus itu ya, menggoda kita supaya kita tersesat, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Al-Quran, jauh daripada orang-orang soleh, jauh dari majlis ilmu gitu. Insyaallah, bagaimana caranya supaya orang satu dengan yang lainnya, tetangga ini dengan tetangganya tidak damai itu ya, bertengkar, berebut dan sebagainya. Ini hati-hati ya, nih hati-hati, itu permainan syaitan. Rawahu al-Bukhari wal Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim ini dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih ini ya. Hadisnya sahih. Kemudian waruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Masyaallah.
Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas, itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Awas, kalimahnya pakai dakhala ya. Baginda Rasul pakai istilah bahasanya dakhala. Dakhala itu fi'il madi, artinya sudah. Berarti dakhala itu sudah masuk. Sudah masuk belum kita? Belum. Mati juga belum. Kiamat juga belum. Berarti itu menandakan bahwa pasti. Tuh. Berarti kalau yang pakainya dakhala berarti pasti akan masuk surga. Itu sebelum seolah-olah sudah masuk. Itu saking apanya? Pastinya kita akan masuk surga. Makanya katanya pakai dakhala. Itu dalam ilmu ma'ani, dia dalam kitab Zuhar Maknun, dalam kitab Uqudul Juman dikatakan maknanya adalah pasti. Makanya pakainya dakhala. Beda dengan memakai fi'il mudhari, yadkhulu jannah, akan masuk. Namanya akan, awas ya, itu saya akan makan. Udah belum? Kira-kira makan apa enggak nanti? Iya kalau dimasakin di rumahnya, betul gak? Ya Allah, kalau nasinya enggak ada, berasnya enggak ada, lauknya enggak ada, mungkin masak, paling beli, kan gitu bahasanya. Akan, katanya akan gitu. Makanya makainya ini kalimat fi'il madi, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha. Tuh, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fama ikhlasuha, bagaimana cara ikhlasnya gitu. Harus ya, bagaimana cara ikhlasnya? Qala, baginda Rasul menjawab, antahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Jika kalimah itu bisa mencegahmu dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tandanya. Bagaimana tandanya bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah itu benar-benar ikhlas? Oh, ternyata tandanya ketika kita menjauhi segala hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, berarti benar-benar ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kila sab'atu asya'a tunawwirul qabra. Nanti ada 7 perkara yang bisa menerangi kubur kita gitu. Insyaallah masih panjang ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita kembali bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ulang. Yang pertama apa? Hubbud dunya zulmatun, terlalu cinta terhadap dunia kegelapan. Yang meneranginya at-taqwa. Awas jangan lupa at-taqwa. Terus yang kedua, wadzanbu zulmatun, dosa itu kegelapan. Wasirajulahu at-taubah, yang meneranginya taubat. Terus yang ketiga, wal kubru zulmatun, kuburan itu gelap. Yang meneranginya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat 3 dulu, insyaallah pertemuan yang akan datang kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayang dan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah,
mawadah, warahmah, dan juga berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, hakul adam, kesulitan-kesulitan kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.